khusus persembahan persepuluhan, tempat pemberian persembahan persepuluhan sesuai dengan Maliaki 3 ayat 10 adalah dibawa ke rumah perbendaharaan. Yang dimaksudkan dengan rumah perbendaharaannya adalah apakah gereja atau gembala jemaat. Pertanyaan ini tentang persembahan. Kalau ini Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan itu di rumah perbendaharaan. Kalau ini ala ke ulok ala ke mengenai ulok di orang. Ibu ni mana ini men ala media perbendaharaan orang. Bukan apa itu orang atau hamba Tuhan orang. Di dalam perjanjian lama rumah Tuhan cuma satu, jadi itu dibawa ke bait Allah. Tidak ada persembahan persepuluhan langsung sorong ke orang Lewi, tidak. Taruh dulu di bait Allah, baru bait Allah kelola untuk hidup orang Lewi, karena orang Lewi tidak kerja, satu suku tidak kerja, semua melayani. Perjanjian lama maka persepuluhan hati orang Lewi orang Lewi ala ulumnya ono ala itu apa itu atur penegara atur apa itu orang Lewi orang pada atur penegara karena ini orang Lewi itu ambil dari Lewi satu suku besar akhirnya ambil banyak sekali satu sukunya ono itu orang ini atur apa tidak dibagi penegara di dalam perjanjian baru itu analoginya gereja, tapi bedanya kalau di perjanjian lama rumah Tuhan cuma satu, tapi di perjanjian baru itu rumah Tuhan, gereja itu ada banyak. Artinya kita boleh memberikan persembahan persepuluhan ke gereja mana saja. Prioritas utama gereja kita sendiri. Tapi kalau gereja kita sudah cukup, kita lihat ada gereja sebelah yang mau roboh, kita bisa berikan persepuluhan kita ke sana. Perjanjian lama mati, baik Allah di rumah Allah ada rumah Allah. Dan itu semua dari orang Israel itu menurut orang karena baik Allah ada satu ya. Tapi orang perjanjian baru mati gereja banyak lagi. Rumah Tuhan gereja banyak. Organisasi gereja terus jemaat api ada. Bonoti ala urusan gereja masih semua orang. Tapi gereja misalnya contohnya tidak ada. Jadi nanti gereja apa itu? Orang berarti ini gereja memang gereja tetangga gereja yang lain. Gereja yang lain open ini, yaitu gereja di mana jemaat ini hamba Tuhan atau pelayanan di media melalui yang baru gereja itu juga libat terpakai orang yang itu karena di ala yang ada ini memang diperhatikan kedua yang orang lain. Nah, persembahan persepuluhan adalah tanggung jawab orang Kristen terhadap gereja. Bukan diberikan kepada hamba Tuhan langsung, tapi diberikan kepada gereja, gereja kelola untuk hidup hamba Tuhan. Persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab, menurut hak dan tanggung jawab orang percaya, gereja yang berarti persepuluhan itu bobrang lewat, itu menurut orang, bonok di gereja yang baru. Apakah bisa diberikan kepada hamba Tuhan langsung? Bisa kalau kasusnya khusus. Misalnya begini, contohnya di gereja ini Bapak Pendeta. Jemaat begini banyak, kalau kasih persepuluhan, harusnya gereja bisa atur, Bapak punya kebutuhan cukup. Tapi ini gereja terlalu pelit. Dia kasih sedikit sekali. Kecuali uang sedikit, tapi uang dikas banyak. Tapi kasih Pak Pendeta sedikit sekali, sampai mau kasih sekolah anak susah. Mau makan minum susah. Saya sebagai jemaat, saya mendorong, tolong dong perhatikan hamba Tuhan. Kalau tidak, persepuluhan saya tidak masuk di kas. Saya kasih langsung. Masalah gereja itu baru langsung hamba Tuhan orang-orang. Bendahara baik tadi, wah mau perpuluhan mana tuh ini hamba Tuhan aku sekolah dia yang paling susah. Andi jangan ada obat kolam orang liar. Obat makanan orang gunakan liar. Padahal di paling perbulan mana pun obat darah orang liar. Oh kalau kena ini jemaat di paling mana pun negara orang jangan berjuang. Kalau bendahara kan ini di paling perbulan mana pun hamba Tuhan lebih jauh kesulitan orangnya dan akhir kata orang kan bendahara mana orang lebih langsung hamba Tuhan orang begini. Nangkut dulu karena hamba Tuhan kesulitan dia mari beli negara tadi dengan bertanggung
ibarat kapal mo, go kan langge, jangan go pangge ko. Yung batuan mo kesulitan na kami. Masalah kalau masalah gereja maka serius tahu masalah tapi ini perpuluhan mau mengarahkan langsung ang batuan o dan masalah lain guru saya itu harus dengaran pelorang. Ada pendeta yang ngomong, Pak, gaji saya itu seperti Tuhan Yesus. Pendeta memang yang bergerak. Pak pendeta, anda gajinya Tuhan Yesus sudah tahu. Maksudnya apa? Dia bilang, gaji saya seperti Tuhan Yesus dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Nah, padahal gereja tambah maju, pendeta punya kebutuhan tambah banyak, tapi tidak perhatikan kehidupan pendeta. Nah, itu juga susah. Kalau jemaat susah, jemaat kurang uang, pendeta harus bisa berusaha hidup apa adanya. Tapi kalau jemaat uangnya banyak, tapi pendeta sengsara, itu tidak benar. Dalam kasus semacam itu, menurut saya bisa bypass, potong, persepuluhan saya kasih langsung. Supaya ini pendeta bisa hidup. Pertanyaan ya, apa yang anda gaji Tuhan Yesus nggak tahu. Jadi dulu sekarang sampai selama-lamanya sama saja. Jadi kalau tidak damai deh. Kalau dalam orang umbakan, gereja banyak tadi mulai jalan. Apa Tuhan perhatikan keadaan ini salah. Salahnya, jemaat gereja banyak perempuan mana kemungkaran ini perempuan mana kemungkaran. Sekarang ini jemaat perhatian keadaan ini langsung ke bawah hol. Toh bukan dakwah. Kalau mengerti, kalau mengenai ya dari itu langsung bawa di rumah benar ya tadi ala boleh atau tidak berada tidak ada pengelolaan. Nah, kalau itu baru lorongan keberolong. Oke, pertanyaan berikut. Bagaimana caranya kita beriman? Karena Bapak bilang kita diselamatkan karena beriman, bukan karena perbuatan baik. Tapi kita harus melakukan iman baik dalam keberolong. Dan nanti perbuatan yang perbuatan baik iman dalam perbuatan lego di tangan iman di dalam perbuatan iman di bagi. Caranya sederhana. Saudara undang Tuhan Yesus. Saya terima Yesus sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan saya. Jadi cara kan anu namanya itu sederhana. Anda malu dan Anda susun orang dia bicara orang dia susun orang. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab, kita bisa lihat para rasul selalu menuntut, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Rasul-rasulnya, ya, pelayanan itu berapa kalau ini dibikin alanya mana pun kita kekurangan, ini jodohnya, kan percaya dia kok, kan Yesus bilang beria kok, kita pakai no ada kaham dari dia, kita pakai no kaham dari dia orang. Tapi percaya semacam ini harus didahului dengan sudah mengerti Injil yang tadi saya jelaskan panjang lebar. Kalau itu dimengerti, sekarang saya percaya Yesus juru selamat, Yesus Tuhan. Itu percaya. Tapi kalau tidak mengerti apa-apa tentang Injil, lalu bilang saya percaya, itu percaya kosong. Benar percaya lagi. Benar percaya wajah anak ini tidak tahu. Injil benar anak ini. Kemudian itu, eberat banyak, baru ini orang-orang atau ini mau percaya orang itu. Dan tidak tahu itu dengan orang itu. Hanya percaya, kok gampang sekali ya. Aku kalau orang percaya si anu ini percaya ini kita nanti orang tidak tahu percaya itu yang ya memang keselamatan tuh gampang karena yang beratnya sudah Yesus tanggung di kayu salib. Kita ke bagian gampangnya saja. Jadi keselamatan ini memang yang penting Yesus ini ada percaya ini semua tidak tahu percaya ini nanti percaya dipercaya itu orang yang tidak tahu. Mede percaya itu memang di Yesus tapi ada di karena ini
Ani orang mau ada semua orang malam caranya di bagian itu ada di daerah dia tidak baku orang. Oke. Pertanyaan berikut. Kami orang berdosa, hutangnya sudah dibayar oleh Yesus saat disalibkan. Pertanyaannya sekarang, setia ke gereja tapi hidup dalam dosa, apakah keselamatan hilang atau masih ada? Pertanyaan apa? Di mana orang lo Yesus itu orang malam kan aja, kok dia nggak bergerak, nunggu panggil gerak. Tahu deh, meni gereja hukum berapa? Tinggu malu apa aku ni no, ya, Yesus apa? Maka bila begina, dia aku begina legal. Tetap ada kemungkinan kalau orang hidup dalam dosa, ada dua kemungkinan. Dia belum percaya atau dia percaya tapi sedang jatuh. Ti pertanyaan di orang orang tak ada. Di orang orang. Tokoh kemudian every Yesus itu mau nak mea atau Yesus itu mau nak ya Yesus itu mau nak ini kalau orang ada ni tinu enotin darah depan kita hari dah. Jadi pertanyaan dua karena Yesus itu tak mungkin orang pakai Yesus pelajaran pakai tinu maru ke maru lagi. Itu berarti Yesus pelajaran itu tidak every kalau lekwa karena waktu itu berarti Yesus itu menegak lantai kita. Yang kedua mungkin karena ada yang mungkin kalau orang ada alamnya bisa kalau ada mungkin dipakai darah depan kita. Kalau dia kita asumsinya kalau dia sudah sungguh-sungguh percaya Yesus dan dia jatuh dalam dosa, keselamatannya tidak hilang. Dan ada Yesus bikin orang itu pakai ke, ada Allah, untuk kaum dengan mewah yang tinum karang, tapi Yesus nak tak kira menurut ibu orang itu, tapi keselamatan ti ada Yesus itu pelanggaran ti hilang aja mewah, keselamatan oleh dia mewah, walaupun malu istirahat karena mudah-mudahan Yesus dari itu orang itu selamat orang mudah-mudahan. Allah tidak akan menghukum dia, tapi Allah akan menghajar dia. Tahu kenal Allah hukum aku kan menawa orang nabi lekwe, ata konen baka ilu nak baka, jawin tak ada tiwar gino, jawin nak putih nak pure palu tu no, baru no. Nasihat orang itu kumpulan orang datang mati alam nanti jauh mungkin hati hari ini nama bang ini hari ini nanti alam arah kurangnya jauh tidak tapi wajib tapi kan itu norak le. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada hukuman. Hukuman tidak ada, tapi kalau orangnya belum bertobat, dia akan dihajar. Ya. Wahyu 3:19, barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu, relakanlah hati dan bertobat. Jadi kalau ada orang percaya tapi dia berdosa dan belum bertobat, keselamatannya tidak hilang. Tuhan tidak hukum dia, tapi Tuhan hajar dia karena dia anak yang lagi nakal. Makanya dihajar. Jadi, kalau Yesus itu nanti ada laporan. Malu yang nanti aru wakil menderah, nasihat juga menderah. Aru wakil nasihat juga nanti coba anjing akan menderah. Tapi karena menolak meyau, karena arah pun. Tapi aru kau wakil menderah. Bahasa Indonesia hajar juga nanti aru wakil menderah. Coba Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6 ini arah kurang-kurang arah inaru akan bergerak. Yawi noke, ya, inuba ingin tiada supaya malu akan ombo buat. Inaru akan bergerak. Karena arah kurang bergerak. Jadi biarpun keselamatan kita tidak bisa hilang, jangan sembarang berdosa karena bisa mendatangkan hajaran Tuhan. Tohme ni kan orang lekwe toh beno ara la pura pura Yesus itu mana no maduk ban riak mahal maduk ban beno alanan anjing orang jauh anjing orang beno riak eke gelo
Iya, mau jujur lah. Nah, alanan arah kemudian mabuk pada tujuan. Tapi jadi kok kali kita lagi bergerak. Selain itu dosa mengganggu hubungan kita dengan Allah. Yang berikut, apa mengerti? Apa yang ini bergerak? Tapi apa itu? Ni alanan ini, one bandingan kebalan ini, one orang gangguan akan bergerak. Meskipun keselamatan kita tidak bisa hilang, tapi kekudusan Tuhan membuat hubungannya dengan kita yang hidup dalam dosa itu terganggu. Di kan menurut lekwe arah lagi mondok orang ikan nak ada menjeramnya. Jadi kau malu kalau orang minum juga kalau ikan nak ada menjerami ini minum itu arah menjeramnya itu hubungan gangguan akan bergerak. Oke, kalau saudara mau siap ke pesta, sudah baju semua sudah bagus, sudah cuci bersih, baju putih, betul-betul bersih. Tiba-tiba saudara lihat anak saudara lagi main lumpur. Lalu itu anak datang, mama, bapak mau peluk. Saudara peluk? Berarti saudara tidak sayang anak? Sayang. Tapi ini anak lagi kotor, maka jangan dekat dulu. Tapi apakah tidak sayang? Tidak, tetap sayang. Tapi karena mama punya baju putih bersih, anak lagi penuh lumpur, ada jarak yang harus dipisahkan. Allah tetap sayang kita, anaknya yang berdosa. Allah tidak pernah menarik kasih sayangnya kepada kita. Tapi karena kita berdosa, persekutuan dengan dia itu terhalang. Karena dia kudus. Karena itu orang kalau terus saja berbuat dosa, dia punya rohani pasti terganggu dengan Tuhan. Contohnya, dia jumukok bersih untuk ibu besar pemea gereja nak buka ibu orang. Tapi ini akan dinapun men birometri lagi bagus ini ramai baru kotoran ikan. Ini lari ke orang nak perlu jadi itu orang itu untuk kurang kawan kan. Ini akan napura biro nak bicara ada itu juga bersihkan orang atau punya anda ada kan. Wah jelas ini bukan. Aku kau mikir apa ayo orang bukan ini baru. Dia orang yang ada, anda nak berangkat, kalau lagi kita itu pikiran awal, berarti mereka tidak betul orang. Ini orang lagi kudu sarapnya, jadi madu di arah itu, ini madu orang itu, ada yang orang ada, ini pun ada yang orang madu orang itu, hubungan ada yang orang berarti. Ya, pertanyaan berikut. 1 Korintus 13 ayat 13, kasih lebih besar dari semuanya. Bagaimana kalau orang tidak mau pergi ke gereja, yang penting dia mengasihi? 1 Korintus kasih lebih besar daripada anggota penuh nak ini top tidak kasih dan ini kiulik kau kalau orang ini gereja nak kena nangkau. Pertanyaan ini tahun lain. Kasih itu ada dua macam. Kasih nanti di kau anything dua. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi ini nanti bukan bahkan ini kurang nanti. Tapi ini alam yang ini anda. Jadi ini nanti berendah. Apa ini bertahu lah yang ini alam yang ini anda. Jadi berendah. Mungkinkah orang tidak pergi ke gereja tapi hidup dalam kasih? Apa kan kerja untuk negara seperti ini? Oke, sekarang lihat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Yesus kalau kira ada ini enak juga no. Itu ini enak kamu tapi yang benar tak tahu no. Itu berarti ini ada ini enak kamu tapi tidak. Nah, Tuhan mau kita pergi ke gereja dan berbakti. Kalau orang tidak mau pergi ke gereja, dia mengasihi Tuhan atau tidak? Dia komentar, kini kenoti, juga tidak tahu kenoti berarti kini berada di dalam hotel. Nah, arah lain kini gereja dalam lagi tidak ada ya. Jadi orang kalau tidak mau ke gereja, lalu alasan kasih sebenarnya omong kosong. Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia harus ke gereja. Karena Tuhan mau dia pergi ke gereja.
Tuhan mimpi pakalona ini anak udah kenal ti anak udah kenal ini kan gua watin gereja ti konek kalona gua ada mimpi pakai gereja. Dia anak tidak mimpi pakai gue. Kalau gereja malah kenal ti Yesus dia anak kimik kenal ti anak banget ti anak kalora ya orang pun gereja malah ti Yesus itu berapa kok? Kecuali sudah sakit stroke di rumah tidak ke gereja ya mau bilang apa. Tapi kalau memang mampu ke gereja tapi tidak mau, itu jadi masalah. Saya meragukan orang itu mengasihi Tuhan. Nah, menurut yang serupa orang yang itu mungkin. Menurut ini ada jumlah berarti banyak. Kalau ada kan normal karena mereka tinu anak tidak tinggi itu kerja lama aja ada ini yang berbeda itu. Arti berarti anak tidak tinggi dan lagi tinggi ada yang tidak tinggi Ya, pertanyaan berikut. Paksaan pembaptisan itu benarkah atau salah? Pertanyaan itu apa? Men, dia bawa men, paksa dia buat berapa hati? Adakah legal? Baptisan tidak boleh dipaksa. Jadi kalau sampai ada yang memaksa untuk membaptis orang, padahal orang itu tidak mau dibaptis, menurut saya salah. Baptisan yang diajarkan kita paksa orang lebar. Ada atau kau yang dia mau orang pakai lebar apa? Aku yang ini paksa orang atau inakta waktu keputusan orang inakta waktu dia orang tahu begitu ya. Itu aneh ini makan orang Oke, pertanyaan selanjutnya. Roma 8, 29, 30, semua orang yang ditentukan dari semula, mereka juga ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kasih karunia yang Tuhan berikan? Apakah kasih karunia berlaku hanya untuk orang-orang tertentu saja atau untuk semua orang? Apakah kasih karunia untuk orang tertentu atau untuk semua orang? Pertanyaan yang tidak beda. Alaman aku membawa mulai dengan dari nanti iyo mana berapa? Ini kita kan orang itu di rumah bergerak orang legal. Di dalam Alkitab ada satu doktrin namanya doktrin pilihan. Artinya Tuhan mempunyai orang-orang pilihan yang mana dia telah memilih orang-orang itu untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Alkitab doktrin apa namanya? Doktrin adalah doktrin pilihan. Doktrin pilihan itu yang kalau dulu lagi. Alamin gonen orang wakil negara. Aku beberapa hari di orang biro bergerak men apa itu? Jangan banyak biro bergerak. Dia Alkitab namanya. Ada banyak ayat untuk itu, tapi saya cuma beri contoh saja, satu saja, yaitu di dalam ajaran Rasul Paulus. Coba lihat Roma pasal 8 tadi ya, ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lalu ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Dimuliakan ini masuk surga. Ya. Lalu sekarang kita melihat juga ajaran yang lain. Ayat yang lain, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu diselamatkan. Kalau begitu apakah Allah pilih semua orang? Tidak. Allah pilih sebagian orang. Yang lain tidak. Yang Allah pilih itu yang akan selamat. Yang tidak pilih tidak selamat. Nah, pertanyaannya adalah apakah Allah adil? Nah, Allahnya aku memang arti dia roh pinahan kerja kefiran punahen anta leh. Tuhan kenal pertanyaan ya. Tuhan kenal Allah adilah lega. Nah, kau tu ambil tahu dalam dari kita ambil saja anta leh. Tuhan kenal pertanyaan
ala adilan nila, kita pilih. Saya mau kasih contoh. Contoh yang kira. Contoh saya ini Tuhan Allah. Dan semua saudara adalah manusia. Nah, contoh kalau begini. Apa penjelasannya? Maka ala dan kira berarti aku minggu tahun tidak maka semua saudara berdosa. Kira kemarin aku minggu tahun lalu hukum utama. Saya adil. Karena itu saya akan seharusnya saya lempar semua saudara masuk neraka. Karena kira kami malu hukum utama, analame dan analati adil me. Adil kenapa malu itu nanti adil dari nanti orang itu kan menurutnya alamat kiri malu hukum utama aku harus cari tinggi kau akan nanti arah. Kalau saudara semua masuk neraka, itu menunjukkan saya adil. Nah, kira wakari ngomong gino, itu berarti adil dari itu. Karena malu lebih itu kan menurut itu tidak ada kira Allah itu tidak ada. Tapi ternyata saya juga punya sifat maha kasih. Dan adil itu sifatnya nanti adil itu arti karena menurut orang iya. Itu anda sifat berarti aku pakai berarti anda sifat anda kedua pakai berarti benar. Jadi harusnya saya masukkan semua saudara ke neraka, tapi karena saya kasih, saya mau pilih sebagian orang untuk saya berikan surga. Saya selamatkan. Sebagian orang itu yang grup sebelah sini semua. Ini saya pilih untuk masuk surga. Sedangkan yang sini, saya biarkan masuk neraka. Tome, sifat kasih orang Allah. Oke. Inabuang bagi arti doaan, inabuang bagi nanti berarti kan mau bilang ya, inabuang. Tapi adil berarti ambil dari negara. Tapi inabuang bagi orang itu, orang kan mendengar kata itu inabuang bagi bagian badan. Adil dalam badan itu antara kamu yang mengenai nawa itu inabuang bagi itu apa tahu itu inabuang bagi itu apa tahu pada kemudian beda. Kalau anak-anak tadi tidak buat banyak parti penuh program. Adik parti penuh kan jadi semua yang diselamatkan di sini ini mendapatkan kasih saya, dapat anugerah, dapat kasih karunia dari saya. Sedangkan semua yang masuk neraka dapat keadilan saya. Lalu yang dapat tidak adil siapa? Nah, tahu men, ambil tak karang menurut. Dan mereka berpangguran, berarti kasih sayang ikan berpangguran. Keadilan mereka kan mengenal lagi. Jadi yang tidak dapat keadilan siapa? Jadi sebenarnya dalam pilihan itu tidak ada yang tidak adil. Yang ini dapat adil, yang ini dapat kasih karunia. Jadi tidak ada yang tidak dapat tidak adil. Yang ini dapat adil, yang ini dapat kasih karunia. Jadi Jimmy juga adil, dia juga adil. Maksud di bawah. Ikan yang mungkin orang menemu di pulau awal nanti kan nanti tidak ada itu kan orang tidak ada itu. Jadi bukan orang tidak ada, jadi bukan tidak ada. Jadi itu adil tidak adil. Tidak adil. Adil sih ini kita orang yang mau, ini kita orang itu bukan orang. Jadi kita orang yang penting kan orang. Tidak adil deh pak. Adil lah. Sama-sama adil toh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih ini tapi tidak pilih itu? Sekarang contoh, kalau Bapak pergi ke pasar, ketemu pengemis Bapak, saya uang dulu, Bapak kasih 5.000. Bapak maju situ ada pengemis kedua lagi, Bapak kasih 5.000, Bapak tidak kasih lagi. Pengemis ketiga, Bapak uang dulu, Bapak tidak kasih lagi. Terus itu pengemis dua, pilapor Bapak di kantor polisi. Kenapa pengemis pertama Bapak kasih, tapi kami dua tidak kasih? Bapak jawab apa? Loh, ini kan uang saya. Saya mau kasih siapa terserah saya. Saya mau kasih pengemis pertama, itu kemurahan hati saya, itu anugerah. Tapi yang ini, saya tidak punya kewajiban kasih kalian.
Nah, Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan ini semua. Ini semua harus masuk neraka. Tapi dia mau beranugerah kepada sebagian orang. Itu hak dia. Tidak boleh ada yang protes. Di bakara di Allah. Bakara. Apa kita di kondana? Elegant to pakai minum apa? Minum baru. Ambil baru minum apa boleh? Minum orang kan apa boleh nak kamari? An minum pan ikan pakai. Aku tidak lagi. Ada yang bilang aku tidak lagi. Lalu ini kau mari, kalau ya, arti kau kalau nanti ini tangkap nu kau jual lagi. Lapor polisi kau mari, itu paniko polisi orang. Nangkap belum? Karena apa kau nanti ini kau nulis nangkap belum? Nanti polisinya tanya kau apa kita nangkap juga. Loh, naik kali mana naik kali? Dekir anda mau polisi kau apa deh? Nah, kalau aja anda, itu anda anak tadi kita anda kalau pokoknya, kalau dia kena mau bilang, kalau begitu itu anak tadi itu anak itu hak saya. Polisi orang bilang, tak ada begini, anak mereka. Tidak, kamu kau coba kamu berapa? Jadi ada orang yang dipilih untuk diselamatkan, ada yang tidak. Tahu me, kamu berarti, kamu inakan dari aktif. Biri warna kaya, amtak kan menurut biri warna kaya. Pertanyaan saya. Di pertanyaan orang biri warna kaya, pertanyaan anda tidak. Dari mana saudara tahu bahwa saudara ini dipilih Allah atau tidak? Ya kan? Jangan-jangan saudara bapak di sini tiba-tiba Tuhan Allah tidak pilih masuk neraka. Men, kini nu ada kan? Allah dah pilih aku. Kan orang kaya, anak lain pilih aku bukan orang kaya. Kenapa lega? Tidak tahu. Begini, kalau Tuhan Allah pilih satu orang untuk diselamatkan, Tuhan Allah pasti atur supaya itu orang jadi beriman. Tiga kawan, aku memang bukan pura untuk ada pilih kira itu berarti ada yang bukan wajar everare ko itu ini ko lawa ko no te ampo pa na ro pile kera tio he te ko la le ko ti ya pile kera te re po pa pura do te me ona yesu etera ko na everare bacco di to la ko po pa na ro pile kera ko la ra tio. Jadi tanda bahwa saya adalah orang pilihan adalah saya bisa beriman kepada Yesus. Dan anak po pa kan orang do bina kera ko ambeta po pa orang bina kera ambeta le kera no ti bina kera no Yesus wajar ko an naken wajar ko dinikime Yesus ko lakiro bakira no joko to pa kan ora pilih ako nakagara ko berarti an pilih ako no magi abe ti an ka ikimari. Saya permisi Bapak dua bisa berdiri. Ini contoh, ini dua orang sama-sama tidak percaya Yesus. Contoh. Sekarang saya sebagai penginjil, saya beritakan Injil kepada ini dua orang. Saya sudah omong Injil banyak. Maukah Bapak percaya? Maukah Bapak percaya? Dan ternyata Bapak ini percaya. Bapak ini tidak. Nah, Allahnya yang menjadi penginjil dan kami. Orang beri, ayo percaya kalian negara. Orang kiri Yesus percaya dan lega jorang gitu deh. Jorang kurang pendek, orang tua, untuk percaya ke, orang tua percaya ke lekeno. Nah, ternyata Bapak ini percaya. Bagaimana dia bisa percaya? Berarti Allah menganugerahkan iman kepada beliau. Berarti beliau ini sebenarnya orang pilihan Allah yang namanya telah tercatat dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan. Nah, ini juga kalau orang tua Bapak ini, wanda Yesus berada ko, ini kita berada pasti untuk pelajaran itu berarti orang pilih bergerak, Bapak orang pilih bergerak, ani mau narang maka Bapak ini sudah selamat duduk. Tapi Bapak ini kan belum percaya. Ini orang pilihan atau bukan? Nah, tome
Aralan na akan dari pilih kerawan orang itu karena orang ini hari kan nanggo. Ketika Bapak ini percaya, saya langsung tahu pasti ini orang pilihan. Tapi kalau Bapak ini belum percaya, saya belum tahu dia orang pilihan atau bukan. Karena sekarang dia belum percaya, tapi jangan sampai tahun depan percaya. Tahun depan belum percaya, jangan sampai 10 tahun lebih percaya. Jadi saya juga belum tahu ini orang pilihan atau bukan. Nah, itu dia pakai lek no. De ar Bapak nada itu percaya kerja undang, ar kita mau percaya kerja jadi percaya lemeti, undang leme. Kalau percaya kita lega, aneh boleh. Kalau kakak minggu depan atau tahun depan 10 tahun nanggo. Dia percaya kita endakan pandangan apa karena mari kita lega. Minggu lega. Nah, misalnya Bapak pas mau mati, terima Yesus. Habis terima Yesus mati. Kok bisa terima Yesus sebelum mati? Kalau bisa terima Yesus sebelum mati, berarti Bapak juga orang pilihan. Nah, sampai kabura kabura ke bagai. Awal nafas terakhir kata Yesus itu oleh Yesus. Pilih kira kita kabura ya Pak. Kabura ya Pak pilih kira sampai nara kai. Kabura ya Pak Yesus itu berarti jadi 2 orang ini orang pilihan, hanya satu terpanggil lebih dulu, satu terpanggil belakangan. Nah, ini bertambah ini tak apa baik kira ya ada itu tak banyak ada kue ambil apa yang tak bangira dan ambil apa yang tak pergi bangira tapi bagaimana kalau sampai mati tidak percaya Yesus juga? Tapi kamu dah yang tahu orang apa Yesus kalau orang mati tak mana orang. Tapi kalau sampai kamu dah boleh Yesus itu kalau apa bagaimana nanggo? Kalau sampai mati tidak percaya Yesus, maka saya tahu, oh ternyata Bapak tua bukan orang pilihan. Nah, berarti Anda tak pilih kira-kira, Anda pilih orang, orang berarti kagak kalau Yesus kalau nanti pilih orang, ada bingung orang kaya. Ya, jadi apa tandanya seorang adalah orang pilihan? Kalau dia bisa beriman pada Yesus. Kalau saya tahu saudara sudah beriman, saya tahu saudara orang pilihan. Tapi kalau sekarang saudara belum percaya, saya juga belum bisa bilang bukan pilihan. Karena besok bisa, lusa bisa, tahun depan bisa. Sampai terakhir sebelum mati juga bisa. Nah ini itu mau kayak hari benar Yesus ini bilang kuning beriman bilang orang kayak mereka juga ini orang kayak lego juga pun mel Yesus ini mau orang yang mati men bawa pakai dalam orang abet ya kayak kalau awal tuh ada kalau tidak undangnya tidak lego juga mel kenapa karena kok lu nak o duka o nakere, minggu depan o nakere, bulan depan o nakere, tahun depan o nakere, timen nakan oleh kita berdiri ka, timen ini sudah itu orang kita kita ter lagi. Tapi kalau sudah nak lekat kanji kan terang, Yesus itu kalau nak kanjara berarti anda tak kalau nurak nu pilih aku gara-gara apa pilih aku itu nak rakai saja. Nah, ada orang-orang pilihan yang sekarang ada di agama lain. Dorang belum percaya, tapi dorang orang pilihan. Nanti, kalau mereka orang pilihan, satu hari nanti Tuhan akan panggil mereka. Mungkin tahun depan, 10 tahun ke depan, tiba-tiba dia percaya Yesus. Jadi biar itu model kayak itu Rizik Sihab itu, yang benci sekali dengan Kristen, kita juga tidak tahu dia orang pilihan atau bukan. Kalau dia sampai mati tidak percaya Yesus, dia bukan orang pilihan. Tapi kalau dia orang pilihan, biar dia benci mati orang Kristen juga, satu hari nanti dia akan berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Itu orang pilihan. Nah, agama betul lalu anggone maksudnya Islam mereka, Hindu, Buddha atau orang agama mereka. Men ini alaman pilih awal kira-kira apa bawa orang orang kira-kira cuma orang benar itu. Iya agama itu orang itu. Ini buktinya nanti suatu saat ya arahnya dengan orang mengari atau dengan cara Tuhan Allah bagaimana ini hidup bertawaf itu tiba-tiba alaunya Yesus kita mohon dulu di agama Kristen dan orang negara itu nangkep dari orang itu berarti arti pilihan bahwa panorama yang dalam barat ini gereja dalam barat itu orang nah itu malam itu orang itu orang ini bertawaf itu berarti di dalam barat itu orang ada orang
De email ako ng nono karena nono itu berarti karena nono hindi ako itu nono ako itu yang itu Jadi kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, yakinlah saudara orang pilihan Allah. Karena kalau saudara bukan orang pilihan, tidak mungkin bisa percaya. Tapi saudara sudah percaya, saudara orang pilihan, nama saudara sebenarnya sudah tercatat dalam kitab kehidupan sebelum dunia ini dijadikan. Haleluya. Jadi ini gereja orang apa? Ini berada Yesus berada beriman di berada baru orang di kitab baru Yesus di kuala. Ini berarti kita orang kita ada ini dan ada orang kita ini dalam karena ini orang Yesus boleh tidak beriman kepada Tuhan. Karena sampai tidak bertobat karena menolak itu berarti karena menolak apa karena menolak biar berarti karena ada